kira seperti apa bentuk cinta. Rambut warna-warni bagai gulali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman karena telah mau untuk ikut dalam acara penyuluhan Promkes Kesehatan Reproduksi, yaitu penanganan pada saat dismenor atau nyeri haid. Baiklah, perkenalkan, nama saya Oki Susira. Saya dari Prodi Keperawatan D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Pemkab Pinang semester 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu dismenor, cara penanganannya pada saat kita dismenor, dan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang tersebut dismenor. Sebelum kita mulai materinya, saya ingin tanya dulu ke teman-teman, apa yang teman-teman ketahui tentang dismenor atau nyeri haid? Oke, saya cikgu. Apa? Oke, baiklah. Untuk itu sama saja seperti menstruasi, bukan? Ya, itu adalah suatu tanda di mana perempuan mengalami menstruasi ketika mereka sudah beranjak remaja itu, dan dimana itu adalah salah satu perubahan produksi yang dialami oleh perempuan. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Cikgu, seperti kram perut ya? Benar. Ada lagi? Kalau perut sakit itu apakah itu menstruasi bisa jadi? Baiklah, jawaban teman-teman tidak ada yang salah, tapi lebih tepatnya dismenor atau nyeri haid itu merupakan gangguan fisik yang sangat menonjol pada wanita yang sedang mengalami menstruasi, berupa gangguan nyeri atau kram pada perut seperti yang dikatakan teman-teman tadi. Selanjutnya, faktor apa sih yang mempengaruhi dismenor tersebut? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dismenor. Yang pertama, faktor kejiwaan seseorang tersebut, seperti yang disebutkan oleh teman kita Yulinda, bahwa anak perempuan akan mengalami perubahan secara psikologis atau fisiologis saat mengalami menstruasi. Jika anak tersebut tidak siap mengalami perubahan tersebut, maka anak tersebut akan mengalami pengalaman yang traumatis pada saat mereka mengalami menstruasi pertama. Yang kedua, faktor konstitusi. Faktor konstitusi terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu anemia dan penyakit menahun. Penyakit menahun seperti penyakit asma dan penyakit migrain. Terus selanjutnya faktor endokrin dan faktor pengetahuan. Di sini faktor pengetahuan, biasanya remaja putri itu tidak menganggap hal dismenor ini merupakan suatu masalah terhadap mereka. Mereka hanya menganggap ini adalah hal kecil yang akan berlalu dengan sendirinya. Padahal dismenor tersebut dapat mengganggu konsentrasi belajar mereka. Selanjutnya kita akan berlari ke derajat dismenor. Derajat dismenor terbagi menjadi 3, ringan, sedang, dan berat. Derajat ringan itu skalanya 1-4. Misalnya jika saya tanyakan, jika ibu dismenor atau mengalami nyeri haid dari angka 1-10, jika 1 itu nyeri yang sangat sedikit dan 10 nyeri yang sangat hebat, angka berapa nyerinya ibu? Misalnya ibu menjawab 7 berarti termasuk nyeri berat. Karena 1-4 nyeri sedang, 1-4 nyeri ringan, 5-6 nyeri sedang, dan 7-10 itu nyeri berat. Oke, bisa dilihat jika pengukuran nyeri pada dismenor bisa melalui derajat ekspresi wajah, bisa melalui angka. Oke, selanjutnya penanganan dismenor. Setelah kita membahas tentang derajat dismenor, kita beralih ke penanganan dismenor. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan pada saat kita mengalami nyeri haid? Yang pertama itu mengompres bagian bawah perut dengan air hangat selama 10-15 menit, 3-4 kali sehari. Berarti sehari itu 3-4 kali sehari kompres 10-15 menit di bagian bawah perut sini. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang kaya akan kalsium seperti susu, biji wijen, kacang almond, sayuran yang berada hijau. Tujuannya untuk mengurangi intensitas kram pada selama nyeri haid tersebut. Yang ketiga, memperbanyak minum air putih hangat, karena air putih hangat itu dapat mengendurkan aliran darah dan otot yang tegang. Selanjutnya, mengkonsumsi suplemen vitamin D, E, omega 3, vitamin B1, B6, magnesium. Tujuannya untuk mengurangi rasa nyeri di area kram. Kalau yang sayuran hijau tadi untuk mengurangi intensitas kram pada nyeri. Yang
5. Mengurangi konsumsi makanan berlemak serta minuman yang beralkohol dan bersoda. Selanjutnya, mengurangi stres pada saat nyeri haid. 7. Melakukan senam bismillah untuk melakukan nyeri. Oke, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Oh, sebelum kita sesi tanya jawab, kita akan melihat bagaimana gerakan senam bismillah. Yang gendut ya? Iya. Kamu lihat nih. Ini bagian pemanasan. Cut deh. Baiklah, dari yang materi yang saya sampaikan dan video yang saya sampaikan kepada teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, baiklah. Saya ingin bertanya. Silakan. Oke, baiklah. Di sini saya ingin bertanya mengenai nyeri tadi. Itu kan ada 3 tahap. Nah, itu masuk sedang, ringan, sama berat. Nah, di sini saya menanyakan apakah apa namanya itu pola pikir seseorang ataupun psikis seseorang berpengaruh pada rasa nyeri yang dialami oleh orang yang dysmenorrhea itu. Oke, baiklah. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat bagus. Seperti yang saya jelaskan tadi, dysmenorrhea itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kejiwaan seseorang, psikis seseorang. Kita balik ke materi. Faktor pola pikir dan psikis seseorang, sama di sini saya menangkap psikis seseorang itu ke faktor pengetahuan dan faktor kejiwaan. Karena tadi kan apakah psikis seseorang dapat mempengaruhi nyeri? Menurut saya bisa mempengaruhi nyeri karena dapat kita lihat dari sini bahwa faktor faktor kejiwaan seseorang yang mengalami trauma pada nyeri pada masa lalu akan berdampak ke nyeri yang selanjutnya. Jika Anda terus psikis Anda terus memikirkan hal tersebut, Anda akan melanjut ke tingkat stres. Yang kita tuh penanganan nyeri haid salah satunya itu mengurangi stres. Jadi otomatis pola pikir seorang tersebut dapat berpengaruh terhadap nyerinya. Oke, baiklah, terima kasih Bu. Oke, baiklah, atas perhatiannya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.